Karena buat saya lari itu membuat happy. Tapi karena sudah mendarah daging, buat saya juga sebuah sumber kebahagiaan. Saya Ale Rohali, saya sekarang bekerja sebagai notaris dan juga PPAT, tapi saya juga masih berkecimpung di dunia entertainment sebagai presenter, terus juga saya masih main film, ya influencer juga gitu ya. Jadi aktivitas sehari-harinya cukup banyak gitu profesinya. Biasanya sebelum lari itu pagi-pagi saya harus nyiapin obat suami. Jadi kebetulan suami itu ada obat yang harus rutin dia minum ya untuk jantungnya. Jadi ini yang biasanya saya siapin, sama ya bikin kopi. Nah, kebiasaan suami aja sih. Biasanya dia ngopi dan harus ada kayak snack-snacknya gitu. Nah, ini kebetulan spekulas, dia suka banget. Aku berangkat dulu ya. Dah, hati-hati ya. Iya. Dah. Salah. Ini lupa, udah bikinin salah. Yang kopinya udah ya, aku pergi dulu. Pokoknya sih dengan ritme kehidupan saya yang sekarang gitu ya, maksudnya beban pekerjaan seperti sekarang, terus keadaan anak-anak, keluarga yang ya sekarang udah lebih besar-besar gitu ya. Jadi memang punya waktulah gitu untuk berlatih secara intensif gitu kalau mau ikut full marathon. Tapi yang pasti sih kebetulan juga suami saya sangat memberikan izinnya gitu, karena kalau latihan maraton itu kan pagi-pagi banget tuh udah harus keluar rumah latihan gitu ya. Dan ya saya mendelegasikan tugas sama ART di rumah gitu, mengurus anak-anak sekolah dan sebagainya. Dan anak-anak sih juga udah paham sih dengan hobi ibunya gitu ya. Jadi kayaknya udah nggak yang mau kemana gitu, lari mulu, enggak. Jadi udah tahu kalau ini kepentingan mamanya gitu. Jadi di Kali Silang, Mama ingat gak sih Kali Silang? Dulu Kali Silang tuh alhamdulillah aku bisa. Tuh, terus min 30P tambah 600 sama dengan min 10 kali Q min 50. Yang pertama sih yang paling penting ya, kalau buat saya sih kayaknya izin dari suami dulu gitu, support dari suami. Karena itu tadi latihannya tuh sangat intensif. Seminggu itu bisa 3-4 kali ya kita lari gitu, berlatih. Dan itu juga mulainya kan selalu pagi-pagi gitu, tergantung subuhnya jam berapa. Kalau subuhnya lebih awal gitu ya lebih gelap lagi gitu kita keluar rumah. Cuma ya alhamdulillah dengan suami kasih izin, paling cuma kasih masukan kalau masih gelap tuh jangan lari di jalan lah gitu ya. Kalau di GBK tuh oke. Paling itu aja sih wejangannya. Terus jangan pakai earphone kalau lari di jalan tuh, dia sangat menentang banget tuh. Tapi basically memberikan izin. Nah terus yang kedua ya anak-anak gitu, tahu sendiri kan anak-anak juga kalau pagi-pagi kan urusannya banyak ya gitu. Tapi untung anak-anak saya itu cukup mandiri sih, jadi nggak perlu yang harus dilayanin banget gitu untuk pergi ke sekolah, dan kebetulan juga sekolahnya deket, tinggal jalan. Jadi ya semuanya tuh apa ya, kayak mendukung gitu, semesta mendukung. Kalau lagi resting day, kan ada hari-hari yang saya nggak berolahraga karena emang harus istirahat. Nah itu biasanya ya nyalain TV, lihat berita, baca buku,
Atau ya kebetulan saya nggak hobi-hobi banget, cuman saya juga memelihara tanaman hias di tempat saya tinggal. Di sela-sela kegiatan saya sehari-hari, itu salah satu kegiatan saya kalau bangun pagi. Kita melakukan kegiatan itu harus ada nilai, ada value-nya kan. Kalau olahraga, dua-duanya ini butuh disiplin sebenarnya kan. Baru ada value-nya gitu loh. Kalau nggak disiplin ya olahraganya nggak maksimal atau kita nggak tercapai kebugaran kita. Tanaman juga kalau nggak disiplin mati, keindahannya nggak dapet kita kan. Nah, tapi sama-sama punya value yang buat saya enjoy melakukannya dan saya dapat value-nya. Kalau olahraga jelas lah ya, salah olahraga kan sebenarnya selain lari banyak olahraga yang lain. Cuma kalau saya lagi fokus ke mau maraton, saya pray dulu atau stop dulu yang lain. Lari malah agak datang belakangan dalam hidup saya. Cuma olahraga lari itu banyak sekali sih ceritanya. Lari malah agak datang belakangan dalam hidup saya. Dulu-dulunya saya olahraga yang lain, seperti tenis, terus berenang gitu kan. Akhirnya saya coba-coba lari dan akhirnya jatuh cinta sama lari dan sampai sekarang malah mau persiapan ikut World Marathon Majors. Itu sesuatu hal yang sangat self-fulfilling gitu loh, membahagiakan juga buat saya sendiri karena buat saya lari itu membuat happy. Ya kalau lari sih sebenarnya hobi ya, tapi karena sudah mendarah daging gitu, jadi kayaknya buat saya juga sebuah sumber kebahagiaan gitu kayaknya. Kalau awalnya sendiri sih 2002 itu saya mulai lari, cuma waktu itu kan masih hanya sebatas olahraga kardio sebelum kita nge-gym gitu kan istilahnya. Dari 2002, terus baru ketika mulai ramai gitu ya, ada race tuh saya ingat banget mungkin sekitar 2011-an gitu, itu baru pertama kali saya ikut race yang 5K. Nah baru berkembang lagi dari situ, seperti ada wadah aja gitu buat sebagai apa ya namanya walaupun hobi tuh pasti pengen terus juga ada peningkatan gitu dalam dunia olahraga lari gitu ya, jadi ada ambisnya juga. Habis 5K mau 10K, habis 10K mau half marathon, nah sampai akhirnya pengen juga nyoba yang full marathon. Maraton tuh bener-bener, maksudnya olahraga lari ya, olahraga lari yang saya seriusi lah gitu, walaupun hobi tapi saya seriusi gitu. Dalam arti saya berlatih tuh juga walaupun lagi nggak ada race gitu ya tetap lari gitu, walaupun mungkin nggak ada target-target seperti kalau atau terprogram seperti kalau lagi ada race gitu ya. Lanjut Bu.
olahraga lari itu banyak sekali sih ceritanya, kemudian juga hikmahnya, pelajarannya gitu. Bahkan untuk ya mama-mama yang udah seusia saya gitu ya. Dalam arti yang pertama latihan maraton itu berat gitu ya, berat, terus sangat intensif, penuh dengan target dan pekerjaan rumah gitu ya kita ngomongnya. Ada ilmunya juga gitu dalam berlari maraton, jadi nggak cuma asal lari. Cederanya itu juga another story ya, cedera itu saya juga beberapa kali cedera. Capek. Ya dan lari mah ya pasti capek ya. Karena kan kalau ntar dapat hasilnya kejar target puas. Yang penting disiplin, ikutin menunya coach. Kecuali kalau emang udah fisik emang nggak mendukung gitu, mendingan ngomong gitu, jadi nggak kuat, ntar ya jangan di push dulu gitu. Karena kan apa ya, badan sehat tuh juga modal buat latihan yang kontinu gitu, jadi jangan maksa juga sih. Dan apa ya, dampak dari cedera itu sendiri ternyata juga membawa hikmah yang besar banget sih, nggak cuma dalam hobi lari saya, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah makanya karena saya merasakan sendiri banyak sekali hikmah dan manfaatnya ya, terutama juga dalam pembentukan karakter gitu ya. Makanya saya sangat encourage gitu anak-anak juga untuk bisa berlatih olahraga lari lah, khususnya karena saya menekuni bidang itu. Selama kita masih bisa bergerak, kita harus bisa bergerak. Bukan berarti itu hukuman mati. Dia tuh copy paste-nya saya banget. Soalnya panas ya tadi, jadi di akhir-akhir udah keringetan banget dan aus, tapi finish. Kemarin sebenarnya tuh aku sempat sakit dengkulnya, cuman aman. Abis treatment udah sembuh, jadi aman. Walaupun bentukannya udah kayak gini ya, udah berantakan. Ya Ajani itu memang apa ya, dia tuh copy paste-nya saya banget gitu, jadi kayaknya memang nggak susah gitu ya menanamkan sesuatu gitu ke Jani. Ya dia ngikut aja gitu anaknya. Dan kebetulan juga waktu itu dia ada suatu kondisi sih di mana yang mengharuskan dia untuk berolahraga lah gitu. Jadi dia dulu ada kayak eating disorder gitu, karena takut gemuk gitu ya, namanya anak remaja, sampai terus dia ke psikolog, terus akhirnya disarankan untuk hidup yang sehat aja lah, yang balance. Jadi makan tapi juga berolahraga gitu untuk pembakarannya gitu, sehingga diharapkan berat badan juga ideal. Nah jadi berangkat dari situ terus dia mulai olahraga. Nah karena dia agak nempel sama aku juga anaknya, jadi ya mau olahraga apa ya mah, ya udahlah daripada repot-repot juga kan gitu ngenalin olahraga yang lain, itu kamu ikut mama lari aja deh gitu biar bareng. Aku sebisa dengerin lagu K-pop, karena kan lagu K-pop kayak semangat gitu ya. Jadinya kita ikut semangat. Karena aku kalau dengerin lagu-lagu yang slow gitu langsung lemes. K-pop juga sih. K-pop terus ya lagu-lagu yang lebih ngebeat. Tapi banyak kan sih Blackpink sama BTS. Ya udah akhirnya
dia mungkin ya karena melihat saya gitu ya yang race full marathon di mana-mana untuk World Major Marathon, ya pengen juga gitu. Namanya juga anak ambisius ya. Sampai akhirnya ya udah tahun 2020 tuh sebenarnya dia akan ikut Tokyo Marathon, dapat drawingnya. Cuma karena pandemi jadi 2 minggu sebelum tuh di cancel, padahal dia udah berlatih lah waktu itu. Ya udah akhirnya dia ikut di London Marathon tahun ini. Saat menjelang pandemi, tapi lari saya mulai itu 2016 sebenarnya. Itu pun agak dipaksa. Karena awalnya saya nggak terlalu suka. Karena saya udah banyak olahraga yang lain kan. Tapi kebetulan atasan di kantor tuh udah ultramarathoner gitu loh. Jadi dia encourage timnya di kantor untuk lari. Dan saya termasuk yang paling belakangan untuk ngikutin beliau. Nah akhirnya saya ikut pertama kali itu 2016 di Bali 10K dalam keadaan setengah terpaksa ya, karena atasan yang minta ya udah dong kita harus ini apa namanya ngikutin lah, bukan hanya dalam lari ya, dalam pekerjaan, dalam aktivitas yang lain tuh pengen kalau hal yang positif, saya pengen teman-teman lingkungan saya, komunitas saya itu juga yang belum melakukan ikut melakukan biar sama-sama merasakan manfaatnya gitu kan. Nah untuk lari saya sendiri merasakan saya ditarik untuk masuk ke dalam dunia lari ini oleh atasan saya, dan ternyata saya bersyukur tuh, waduh penyesalan saya satu, kenapa nggak dari dulu gitu loh. Begitu udah umur segini baru mulai intens gitu kan. Tapi ya better late than never kan, istilahnya apa peribahasanya ya. Ya membuat saya termotivasi itu adalah itu tadi, awalnya kan saya cuma nyoba 10, terus kita selalu punya menantang diri kita sendiri, tahun depannya masa 10 terus sih, ayo naikin 21. Akhirnya saya agak setengah kecebur, akhirnya ikut yang full marathon pertama 2018. Terus udah semenjak itu saya udah jadi kebutuhan. Kalau nggak lari itu kayaknya malah ada yang hilang gitu ya, seminggu aja misalnya ada cedera, sempat isoman atau kena covid, itu kayaknya aduh badan nggak enak banget nggak lari seminggu gitu kan. Nah kebayangin tuh dari nggak suka akhirnya jadi udah jadi kebutuhan kan. Salah satu hal dalam training berolahraga, apapun olahraga itu adalah kedisiplinan. Kita harus bangun pagi, jam 5 saya sudah bangun, subuhan dulu, baru 5:04, 5:20 saya udah berangkat. Bahwa seseorang kena diabetes itu bukan sebuah death warrant lah, bukan berarti itu hukuman mati. Tapi bahwa kita bisa menjalani apapun penyakit itu. Selama kita masih bisa bergerak, kita harus bisa bergerak. Salah satu yang menjadi inspirasi saya adalah sahabat saya dari SMP SMA. Dia beberapa tahun lalu dia kena stroke. Tangan kanan, bagian tubuh sebelah kanannya sulit digerakkan. Hari ini dia sudah sepedaan MTB 3 kali seminggu, 40-50 kilo sekali jalan. Walaupun tangan dan kakinya masih diikat ke sepeda. Itu adalah sebuah kisah inspirasional bagi saya. Bahwa secara fisik mungkin saya sedikit di atas dia. Karena saya masih utuh, saya ada penyakit. Tapi kaki tangan saya alhamdulillah masih bisa bergerak. Kaki tangannya dia kadang bisa bergerak, kadang enggak. Kadang atau lemah. Dan hal-hal itu yang menjadi inspirasi bagi saya. Kalau ada kemauan, insya Allah pasti bisa. Semangat bahwa di depan kita itu masih banyak yang bisa kita lakukan. Penyakit jantung, penyakit diabetes, stroke, itu kerikil atau halangan. Tetapi kalau kita mau, caranya ada kok, minum obat, mulai hidup teratur.
itu bisa kok kita jalankan. Mungkin tidak maksimal, tetapi we can do it. Pada akhirnya kita kan nggak nyari podium. Kita nyari, tadi seperti yang dikatakan, mencari sehat, mencari nikmat akhirnya. Nah itu yang kita harus cari ke depannya. Toh apakah saya mungkin podium? Nggak mungkin lah saya podium. Tapi apakah saya bisa pergi race, pergi sebuah maraton, enjoy di sana, selesai maraton, mudah-mudahan ada kekuatan untuk jalan-jalan, lihat kota dan sebagainya. Itu yang saya rasa lebih penting dan itu merupakan esensi bagi saya. Berolahraga, lari, berenang, sepeda, itu menjadi esensi bahwa kita bisa kumpul lagi bersama teman-teman, bersama keluarga setelah race itu dalam keadaan masih sehat. Ya inilah lari interval mati rasanya. Harus kenceng ya Om? Enggak sih, stabil waktunya ya. Sampai 16 bagi sebagian besar orang tuh gak kenceng, tapi bagi saya tuh kenceng banget. Yang pertama tentu keluarga, yang kedua yang memang latihan bersama saya setiap hari Minggu, itu adalah komunitas lari saya, which is namanya Kani Runners, itu kelompok lari dari alumni Kanisius. Dan memang setiap hari Minggu itu memang kita bisa mulai kadang-kadang cuma 2 bertiga, kadang-kadang kalau rame bisa ber-15, ber-20 kita lari bareng, either CFD atau lari sendiri-sendiri. Dan di situ kita ada komunitas itu yang memang kita lari dengan keinginan dan tujuan masing-masing, nggak ada paksaan, harus cepat, harus lambat. Dan itu yang membuat lari itu menyenangkan buat saya, adalah bahwa orang-orang di sekeliling saya, kita saling mendukung, tidak melihat jarak, tidak melihat kecepatan. Dan saya rasa sebagai seorang pelari, apalagi saya mungkin juga bisa dikatakan seorang pelari pemula, itu juga sangat penting bagi saya saat ini. Larinya ngelawan angin dan aku kan orangnya kecil, jadi anginnya gede banget. Diskusi dengan teman-teman, kalau pengen ngulang yang mana sih? Runners tuh harus kepala batu gitu ya. Kamu dapat kan medalinya? Kamu finish kan? Dia khawatir soalnya dia tahu Tokyo itu susah sekali.